Hai, coba lagi sama aku Doichi Sandea. Di video hari ini aku akan menceritakan ke kalian tentang kasus misterius yang pernah terjadi di negara Peru, yaitu kasusnya Lina Medina. Yang mana Lina Medina ini umurnya masih 5 tahun tapi sudah melahirkan anak. Kuulangi ya, Lina Medina ini umurnya masih 5 tahun tapi sudah melahirkan anak. Bingung nggak kalian? Coba kita lihat realitanya ya. Kalian pernah nggak seumur hidup itu melihat atau menemukan atau tetanggaan sama orang atau anak yang umurnya masih 5 tahun tapi sudah punya anak? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Ya nggak lazim gitu loh, Ce. Karena gini, anak 5 tahun itu kan belum mengalami yang namanya menstruasi. Jadi belum bisa melakukan pembuahan gitu ya. Tapi kenapa sih Lina Medina ini 5 tahun tapi sudah melahirkan anak? Itu gimana ceritanya? Misterius gitu loh, Ce. Jadi ya udah, kalau kalian mau tahu gimana cerita lengkap dari kasus Lina Medina yang sangat misterius ini, langsung aja kita mulai ke videonya. Let's go. Oke, Ce, jadi Lina Medina ini lahir di negara Peru tahun 1933 tanggal 27 September di Titrapo. Nah, dia ini waktu umurnya masih 5 tahun itu dibawa sama ibunya ke rumah sakit karena ibunya ini curiga dengan kondisi perut anaknya yang semakin lama semakin gede, Ce. Awalnya ibunya tuh mengira kalau perut anaknya membesar karena banyak makan. Soalnya memang beberapa bulan belakangan itu nafsu makan dia meningkat dari biasanya, Ce. Ya, iya sih, meningkat karena kan di saat itu dia sudah mengandung sebenarnya. Itulah kenapa nafsu makan dia meningkat. Tapi ibunya itu mikirnya ya karena dia masih 5 tahun, masih umur pertumbuhan, makanya makannya banyak gitu kan. Ya logik sih dua-duanya ya. Nah, semakin lama kan perutnya semakin besar gitu ya. Tapi yang bikin curiga adalah yang besar itu cuman perutnya Lina doang, badannya enggak, Ce. Badannya masih segitu-gitu aja, masih kecil aja. Nah, ibunya merasa aneh kan. Terus dia sempet mikir kayak gini, anak gue ini perutnya buncit karena banyak makan atau kena tumor sih? Ya udahlah, karena ibunya takut anaknya kenapa-kenapa, akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Lina akhirnya langsung diperiksa oleh seorang dokter bernama Gerardo Lozada. Pas diperiksa, dokter bilang kalau ternyata Lina ini sudah hamil 7 bulan, Ce. Ibunya yang denger itu ya pasti kaget lah, nggak nyangka gitu kan kalau anak segitu udah hamil, waduh. Dan kejadian ini membuat kehidupan masa kecil Lina itu udah beda cerita dengan anak-anak seusianya yang lain. Anak-anak lain di umur segitu masih main, masih seneng-seneng gitu kan, masih teriak-teriak, nangis-nangis, nggak jelas, minta jajan. Sedangkan Lina di umur segitu harus mengurus anaknya. Ya dibantu ibunya juga sih, karena nggak mungkin kan umur segitu bisa ngurus sendiri gitu. Belum ngerti lah, belum paham aja. Akhirnya di 1,5 bulan kemudian, di tahun 1939, Lina melahirkan seorang anak laki-laki secara sesar. Karena di umurnya yang segitu, dengan ukuran badan yang kecil segitu, nggak mungkin dia bisa melahirkan secara normal. Lina melahirkan anak laki-laki dengan bobot 2,7 kg dengan kondisi yang sehat dan Linanya juga sehat. Jadi semuanya berjalan dengan normal. Anaknya dikasih nama Gerardo, sama dengan nama dokter tadi, dokter Gerardo Lozada. Lazada mah e-commerce. Nah, alasan kenapa Lina ini memberikan nama anaknya sama dengan nama dokter tadi, karena itu sebagai bentuk rasa terima kasih dan apresiasi yang diberikan untuk dokter itu. Ya mungkin karena dokter itu tuh pertama kalinya menangani pasien dengan umur masih sangat belia gitu ya, sudah melahirkan, dan memang nggak mudah pastilah gitu kan untuk mengoperasi badan atau ya rahim gitu ya anak sekecil itu, pasti susah. Kejadian Lina ini kan termasuk kejadian yang misterius dan membingungkan gitu kan. Supaya tidak ada kesalahpahaman dan semuanya jelas gitu ya, akhirnya dokter Gerardo dan dokter yang lain itu melakukan pemeriksaan kondisi badannya Lina lebih lanjut. Setelah diperiksa, ini yang paling mengejutkan lagi sih, ternyata anak ini sudah mengalami menstruasi di umurnya yang masih 8 bulan. Ya kalau di sumber lain sih bilangnya sekitar 3 atau 4 tahun gitu loh. Ya nggak tahu sih validnya yang mana, tapi ya pokoknya kisaran itulah. Sebelum dia melahirkan itu, sebelum dia mengandung itu dia sudah menstruasi gitu loh, Ce. Dan perubahan bentuk badannya setelah pubertas itu udah kelihatan di umur 4 tahun, Ce. Memang kalau dipikir secara logika emang nggak nalar gitu, kita tuh bingung, tapi ya udahlah, itu semua sudah Tuhan yang mengatur gitu
gitu. Satu hal yang menjadi pertanyaan orang-orang adalah siapa orang yang melakukan itu? Siapa orang yang sudah menghamili Lina? Ya ada sih satu orang yang dicurigai sebagai pelakunya. Ya bapaknya. Ya karena siapa lagi gitu kan laki-laki yang ada di rumahnya terus. Ya pasti bapaknya. Ya itu kan dugaan orang-orang. Cuman kan kita nggak tahu ya. Kita nggak boleh sujon juga. Tapi aja akhirnya dugaan orang-orang ini membuat ayahnya Lina tuh dipenjara. Dia sempet ditahan tapi sebentar doang. Kenapa? Karena selama investigasi polisi tuh nggak menemukan bukti yang kuat kalau yang melakukan tuh bapaknya. Akhirnya dibebaskanlah lagi bapaknya ini. Terus sudah tahu seperti itu, kenapa nggak langsung nanya aja ke Linanya gitu kan? Udah ditanya, Cek. Lina ini udah ditanya sama ibunya, sama polisi, disuruh mengaku, suruh jujur gitu kan. Siapa yang udah melakukan itu ke dia? Tapi dia ini nggak mau ngomong. Bener-bener diam 1000 bahasa. Sampai Lina tua pun tetep dia nggak mau ngaku siapa bapaknya anak itu. Mungkin aja ya, mungkin ya. Ini dugaanku aja ya, Cek ya. Mungkin Lina ini nggak mau mengaku karena bisa aja ada ancaman dari si pelaku gitu kan. Nah, mungkin itu yang membuat dia akhirnya sampai sekarang, sampai dia tua itu dia nggak pernah mau jujur siapa orang yang udah ngelakuin itu. Kalian tahu nggak kalau awalnya orang-orang itu mengira Lina dengan anaknya itu kakak adik? Ya iya, karena kan memang umurnya Lina sama anaknya ini kan nggak jauh. Dan nggak cuman orang-orang aja yang mengira seperti itu, tapi anaknya Lina sendiri pun mengira kalau emaknya itu adalah kakaknya. Jadi mana tahu dia kalau Lina tuh sebenarnya emaknya gitu kan. Sampai pada akhirnya di umur anaknya yang sudah 10 tahun barulah dia tuh dikasih tahu kalau Lina ini adalah ibunya. Awalnya anaknya tuh nggak percaya kalau Lina tuh ibunya, tapi ya lama-lama dia percaya juga. Terus juga karena kondisi keluarga Lina ini bisa dibilang miskin ya, Cek, dia tetap bisa sekolah karena dokter Gerardo itu membiayai sekolahnya Lina. Dibiayain sampai dia SMP. Nggak cuma membiayai sekolah, bahkan dokter ini saking baiknya, Cek, dia juga memberikan pekerjaan untuk Lina pas udah SMP. Dia dikasih pekerjaan sebagai sekretaris di klinik 5 tempat dokter Gerardo kerja. Baik bener dokter nih, Cece. Gak ada kayaknya kita zaman sekarang nemuin manusia baik kayak gitu, jarang. Nah, waktu dirasa Lina ini sudah bisa mandiri, sudah bisa membiayai kehidupan dia dan keluarganya, dokter Gerardo ini sudah nggak membantu dia lagi. Ya karena kan dokter juga mau cari nafkah sendiri gitu kan, masa mau dinafkahi terus? Yaudah akhirnya semenjak itu Lina menjalani kehidupannya ya seperti biasa aja, Ce. Dia mencoba untuk ikhlas menerima kalau memang dia harus menjalani kehidupan yang berbeda dari anak-anak yang lain gitu. Kenapa rambut saya ketarik? Terus nih ya, kasus Lina ini pernah viral di masa itu. Saking viralnya ya, kasus dia ini sampai membuat satu negara tuh geger. Dan kesempatan dan keadaan dan kondisi Lina ini dimanfaatkan oleh para wartawan untuk menaikkan rating mereka. Iya, jadi si Lina ini diundang ke acara-acara TV kayak talk show gitu loh, Ce, untuk menceritakan kisah kehidupan dia. Malah ya, ada produser film dari Amerika yang tertarik mau mengangkat ceritanya Lina ini ke dalam sebuah film. Mereka ini berani bayar mahal, Ce, sampai puluhan juta kalaupun Lina mau. Apalagi di zaman itu puluhan juta tuh banyak banget. Ya tapi walaupun Lina ini keluarganya miskin, mereka nggak gelap mata. Mereka tidak memanfaatkan keviralan mereka gitu loh, Ce. Jadi semua acara-acara segala film itu ditolak semuanya sama dia. Dia nggak mau gitu loh mengungkap kehidupan dia itu seperti apa, apalagi untuk konsumsi media gitu ya. Ya mungkin karena dia malu gitu loh, kayak udah sih ini kan aib gua gitu loh, ini hidup gua, buat apa gitu orang lain harus tahu. Ya laju demi duit dia mau mengumbar kejelekan gitu kan, dia malu lah. Ya kalau sekarang sih beda cerita, kalau sekarang ya justru kalau nggak ngumbar kejelekan nggak viral. nggak bercanda ya guys, bercanda. Terus di tahun 1972 akhirnya Lina menikah, Ce, dengan si Raul Jurado dan punya anak lagi dari si Raul itu. Gerardo itu berkembang kayak anak biasanya. Dia juga sudah menikah dengan Casey, siapa sih namanya, susah-susah, Ce, namanya Casey Robinson, dan punya anak laki-laki namanya Michael Edgar Medina. Medina, nama Lina ya, Lina Medina, diambil dari nama mamanya ya. Nama neneknya dong, ya kan? Iya, neneknya dong, neneknya cucunya.
bingung. Dari si Lina kecil sampai dia tua pun dia nggak pernah ngaku siapa orang yang sudah melakukan itu ke dia. Misterius bener asli. Nah, selain Lina, ada lagi sebenarnya anak umur 6 tahun dari negara Ukraina itu sudah melahirkan anak. Terus ada lagi anak dari negara Nigeria, dia hamil di umur 8 tahun. Dan mungkin masih ada yang lainnya, karena saya nggak cari tahu lagi. Kalau kalian tanya atau kalian mikir, kenapa nggak tes DNA aja? Nah, kalau untuk itu aku nggak nemu alasannya. Mungkin dulu itu entah orang tuanya atau si Lina ini nggak kepikiran untuk melakukan tes DNA, atau dulu tes DNA itu biayanya mahal, atau dulu tes DNA itu sulit prosedurnya atau caranya atau apa gitu kan, teknologinya kan nggak secanggih sekarang. Belepotan banget menurut gue. Cuman ya udahlah, karena Linanya juga ditanya nggak mau mengaku, dan akhirnya sampai sekarang pun tidak diketahui siapa pelakunya. Bisa dibilang ini adalah kasus kriminal unsolved problem yang mana sangat misterius. Dan begitulah cerita kasusnya Lina Medina ini, ya kita bisa ambil sisi positifnya gitu ya, walaupun Lina itu mengalami hal seperti itu, tapi di umurnya yang masih sangat kecil, masih belia, dia bisa menjadi anak yang lebih kuat daripada anak-anak yang lain seusia dia gitu kan, yang di saat itu banyak anak-anak yang masih manja sama orang tuanya gitu kan, masih merengek sana sini, minta ini minta itu, tapi Lina sudah bisa menjadi mandiri dan bisa berjuang untuk melawan mungkin ketakutan dia. Dewasa itu tidak memandang umur. Benar. Oke, itu tadi adalah cerita tentang kasusnya Lina Medina. Gimana menurut kalian? Apakah kasus ini menarik untuk kalian? Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video sampai selesai, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah like video ini juga subscribe. Kalau kalian misalkan ada ide atau request pengen aku bahas apa gitu ya, tinggal kalian tulis aja di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, dan kita ketemu lagi di next video. Dadah.